Welcome to Gorontalo. Berikut presentasi saya tentang Provinsi Gorontalo. Berikut yang akan dibahas. Pertama, sejarah singkat Provinsi Gorontalo, adat-adat di daerah Gorontalo, proses budaya di daerah Gorontalo, sumber daya di daerah Gorontalo. Rumah adat Bantayu Poboede. Bangunan khas dari Gorontalo ini memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat melakukan musyawarah atau bisa disebut sebagai tempat perkumpulan masyarakat ketika ingin bermusyawarah. Selain tempat untuk musyawarah, gedung tradisional ini memiliki fungsi lainnya. Misalkan saja ketika ada upacara adat, upacara pernikahan, penerimaan tamu, kenegaraan, dan sebanyak lagi acara adat lainnya. Lalu ada rumah adat Bulu Hupa. Gedung satu ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dan mendapatkan mufakat. Bangunan satu ini bisa dikatakan sebagai pengadilan untuk mengadili individu atau memutuskan berbagai perkara yang terjadi saat masa pemerintahan Kerajaan Gorontalo. Selanjutnya, pakaian adat Gorontalo. Gorontalo memiliki pakaian khas daerah sendiri, baik untuk upacara perkawinan, khitanan, pembait atau pembaitan wanita, penyambutan tamu maupun yang lainnya. Untuk upacara perkawinan, pakaian daerah khas Gorontalo disebut biliu atau palawala. Pakaian adat ini umumnya dikenal terdiri atas 3 warna, yaitu ungu, kuning kemasan, dan yang tarian di daerah Gorontalo. Tarian yang cukup terkenal di daerah ini antara lain tari bunga, tari palo-palo, tari dandana, jamrah, dan tari langgur. Proses budaya pernikahan di daerah Gorontalo. Depo Tudutu adalah suatu proses adat perkawinan suku Gorontalo di mana keluarga calon pengantin pria mengantar mahar perkawinan kepada calon pengantin wanita. Keluarga pengantin pria akan membawa mahar yang telah disepakati sebelumnya pada saat prosesi adat Tolo Bango atau peminangan. Bersama mahar itu juga terdapat sejumlah harta lain yang biasanya segala kebutuhan pengantin wanita berupa busana, perhiasan, kosmetik, hingga pakaian dalam. Selain itu juga, keluarga calon pengantin pria akan membawa bermacam-macam buah-buahan, bumbu-bumbu, hingga beruk. Selanjutnya, proses budaya kelahiran. Mohon ritual adat pemunting rambut pada anak, perempuan, dan laki-laki. Mohon adalah ritual adat pemunting rambut pada anak, perempuan, dan laki-laki berumur 7-40 hari. Ritual Mohon ini dikenal sebagai ritual perayaan atas rasa syukur orang tua terhadap kelahiran anak laki. Proses budaya kematian di daerah Gorontalo. Molalungo atau Pautu Molalungo adalah upacara pemakaman adat Gorontalo. Upacara adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam sebagai agama yang telah dianut suku Gorontalo sejak abad pertengahan. Syariat Islam yang dijunjung pada dalam pelaksanaan ritual ini adalah fardu kifayah saat menghadapi jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Selain itu, upacara Molalungo ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang telah dilakukan dan juga sebagai harapan penembusan dosa atau kesalahan bagi jenazah selama masa ihsan. Sumber daya di daerah Gorontalo. Potensi hutan. Beberapa jenis hasil hutan seperti kayu jati, rotan, damar sekarang ini mulai dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai bahan baku industri mebel, industri damar, serta disajikan sebagai salah satu tempat yang strategis untuk membudidayakan lebah madu. Selain itu, potensi hutan di Gorontalo juga dimanfaatkan sebagai objek wisata alam yang menawarkan keindahan dan keasrian hutan bagi para pengunjung lebah. Kemudian ada potensi perkebunan. Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi hasil perkebunan, yaitu yang tak kalah hebat hasil tanaman perkebunan di daerah Gorontalo yang cukup mendominasi adalah tanaman kelapa, tanaman kakao, tanaman kopi, dan sisanya adalah tanaman cengkeh, pala, jambu, kacang nete, jagung, serta ubi kanem. Potensi perikanan dan kelautan. Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup melimpah. 3 daerah perairan yang menjadi sentra penghasil sumber daya perikanan antara lain Teluk Tomini, Teluk Sulawesi, dan zona ekonomi eksklusif Laut Sulawesi. Dan yang terakhir, potensi barang tambang. Untuk sektor pertambangan dan energi, Gorontalo memiliki beberapa produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Sebut saja seperti emas, perak, tembaga, batu gamping atau toseki, batu garnit, sirtu, zeolite, kaolin, pasir kursa, feldspar, serta lempung atau clay. Di Provinsi Gorontalo sendiri, potensi-potensi tersebut banyak ditemukan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolemo. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.